wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di channel Bapak, yaitu Satria Utama Channel. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini melalui virtual, silakan Anda berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Anak-anak, untuk materi berikutnya di sini di semester 3 kelas 11, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, Bapak akan menampilkan PowerPoint untuk bisa kalian saksikan dan kalian baca serta catat di buku tulis kalian. Mari kita lanjut ke materi PowerPoint. Baik anak-anak, ini materi kita yaitu Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, ini yang pertama kita akan membahas mengenai berkembangnya agama Hindu-Buddha serta budayanya di Nusantara. Ada dua pokok hal yang kita bahas di sini, yaitu perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia, teori masuknya Hindu-Buddha, serta kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, kita baca dari awal supaya Anda lebih memahami mengenai materi kali ini. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia menandai berakhirnya masa pra-aksara. Pra-aksara itu apa? Yaitu masa sebelum mengenal tulisan. Masuknya Hindu-Buddha ditandai sebagai berakhirnya masa pra-aksara. Ada gambar sebelahnya di sini, yaitu berupa Yupa prasasti yang ditemukan di Kalimantan. Bukti awal masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yaitu Yupa, peninggalan kerajaan Kutai, seperti yang ada di gambar di depan Anda. Kita akan membahas mengenai perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori masuknya Hindu-Buddha. Nah, ini lanjut. Ada 5 teori mengenai masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori kesatria. Kedua, teori Waisya. Ketiga, teori Brahmana. Keempat, teori Sudra. Serta kelima, teori arus balik. Apa sih itu teori kesatria, Waisya, Brahmana, Sudra, dan teori arus balik? Yang pertama, teori kesatria. Ini menganggap bahwa agama Hindu-Buddha ini dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria, ya, atau bangsawan berdasarkan sistem kasta dari agama Hindu. Kasta tertinggi Brahmana, yaitu para pendeta. Kasta kedua yaitu kesatria, golongan bangsawan. Kasta ketiga Waisya, yaitu golongan pedagang. Kasta keempat adalah teori Sudra, yaitu golongan buruh. Yang pertama, teori kesatria. Agama Hindu-Buddha ini dibawa oleh golongan kesatria. Golongan kesatria ini yaitu para bangsawan yang terusir dari India, kemudian keluar dari India mendirikan kerajaan baru. Nah, itu teorinya. Sedangkan teori Waisya, yaitu agama Hindu-Buddha ini dibawa oleh kaum pedagang dari India, kemudian menetap serta menikah dengan penduduk lokal setempat. Sambil berdagang, dia menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Ini. Kemudian teori Brahmana, bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, yaitu kaum pendeta. Yang mana kaum pendeta ini diundang oleh penguasa lokal untuk melaksanakan abhiseka. Apa itu abhiseka? Yaitu pengukuhan penguasa lokal menjadi seorang raja
dilakukan oleh para Brahmana. Sedangkan teori Sudra, yaitu agama Hindu di Indonesia, dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra, yaitu berkasta buruh di sini. Ya, apa itu alasannya? Buruh di Sudra, kasta Sudra di India itu merasa terinjak. Kemudian dia keluar dari India, ingin menaikkan kastanya menjadi kasta yang lebih tinggi dari Sudra, maka dia menyebarkan agama Hindu di luar India. Dan yang terakhir, teori arus balik. Masyarakat Indonesia memiliki peranan tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Apa itu teori arus balik? Bahwa pemuda-pemuda atau orang-orang Indonesia belajar langsung ke India. Nah, di situ belajar langsung ke India. Setelah belajar langsung di India, sekolah di India, ibaratnya seperti itu. Setelah mendapatkan ilmu, dia kembali lagi ke asalnya, kemudian menyebarkan agama Hindu. Dari kelima teori di sini, yang paling relevan adalah teori Brahmana. Teori Brahmana di sini, mengapa kok paling relevan? Karena Brahmana di sini ada peninggalan bukti fisik yang menunjukkan bahwa para Brahmana ini menyebarkan agama Hindu. Apa itu buktinya? Yaitu prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan, yang bertuliskan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta dan berangka tahun abad ke-7 Masehi. Ini anak-anak, pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tugas Anda yaitu menuliskan komentar di channel YouTube Bapak mengenai siapa yang membuat atau siapa pencetus teori kesatria, siapa pencetus teori Waisya, siapa pencetus teori Brahmana, siapa pencetus teori Sudra, dan siapa pencetus teori arus balik. Tulis di kolom komentar, yaitu nama Anda, kemudian kelas, nomor absen, baru kamu tulis siapa-siapa pencetusnya. Baik anak-anak, cukup hari ini kita belajarnya mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Jangan lupa dukung channel Bapak dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuan, dan kasih like. Komentar yang baik-baik, jangan komentar yang tidak baik, yang seronok, yang tidak baik pokoknya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.